Baik, salam sejahtera buat kita semuanya. Perkenalkan saya Indah Septiani Raja Gugu dengan NPM 530 dari Program Studi Manajemen. Di sini saya akan mempresentasikan bagaimana cara mengolah data dengan analisa regresi melalui Excel. Di sini saya memiliki judul Pengaruh Voucher Gratis Ongkir Terhadap Pembelian di Shopee. Begitu, termasuk ke bagian pembahasan. Yang pertama, analisa yang digunakan. Di sini, saya menggunakan analisis regresi sederhana untuk menguji ada tidaknya pengaruh voucher gratis ongkir terhadap pembelian di Shopee. Untuk H0-nya, tidak adanya pengaruh voucher gratis ongkir terhadap pembelian di Shopee. H1, adanya pengaruh voucher gratis ongkir terhadap pembelian di Shopee. Selanjutnya, untuk teknik pengambilan data. Data penelitian ini diperoleh dari kuesioner yang disebarkan melalui Google Form pada 46 responden dengan kriteria yang sudah pernah melakukan pembelian di Shopee dengan menggunakan voucher gratis ongkir. Berikut adalah pertanyaan yang ada di kuesioner. Yang pertama, dalam 1 bulan, berapa kali Anda menggunakan voucher gratis ongkir saat bertransaksi di Shopee? Yang kedua, dalam 1 bulan, berapa kali Anda melakukan pembelian di Shopee? Selanjutnya, jenis data. Untuk jenis data ini adalah data ordinal, karena jawaban responden berupa skala 1-5 yang menunjukkan tingkat frekuensi penggunaan voucher gratis ongkir dan frekuensi pembelian di Shopee. Data tersebut selanjutnya diperlakukan sebagai data interval untuk keperluan analisis regresi. Berikut data mentahnya. Selanjutnya, hasil pengolahan data. Sini untuk hasil pengolahan datanya, mari kita bacakan bersama-sama. Di sini saya sudah copy dari Google Form ke Excel. Ini untuk data-datanya. Selanjutnya, kita akan mengolahnya. Di sini kita klik data, terus ke data analis. Selanjutnya kita pilih yang regression, terus kita klik OK. Nah, selanjutnya di sini ada input year range, di mana kita klik ini, terus kita copy semua nilainya sampai yang ini. Kita copy semua nilainya. Terus kita klik ini, terus kita kembali untuk input X range-nya, kita klik ini, terus kita copy yang X juga. Terus kita ini. Nah, selanjutnya ini selanjutnya kita klik labels, terus kita klik residuals, klik ini, terus selanjutnya klik yang ini, output range. Nah, ini untuk ini kita pilih di sini saja. Oke, untuk hasilnya. Terus selanjutnya kita klik OK. Nah, jadi beginilah untuk datanya di sini di sini sudah mendapatkan hasilnya seperti ini dan ini. Baik. Oke, tapi ini mungkin karena belum dirapiin, jadi kayak berantakan ya. Jadi saya memakai yang ini saja. Ini sama kok, ini udah dirapiin juga. Oke. Baik, selanjutnya kita masuk ke sini. Hasil pengolahan data begini, udah saya screenshot. Nah, di sini untuk line fit plot menggunakan Excel-nya hasilnya ini. Jadi juga saya menggunakan line fit plot menggunakan statistik Kingdom dan hasilnya seperti ini. Oke, sekarang kita ke hasil interpretasi data. Untuk hasil interpretasi data yang pertama, koefisien determinasi atau R square R pangkat 2 sama dengan 0,3492. Oke, ini hasilnya dari R square ini. 0,349175157. Jadi saya bulatkan menjadi 0,34992. Nah, di mana ini berarti bahwa 34,92%
variabel Y dijelaskan oleh X. Artinya, kemampuan variabel X itu dalam mempengaruhi variabel Y adalah sebesar 34,92%, sementara sisanya 65,08% dipengaruhi oleh variabel yang lain. Selanjutnya, korelasi atau R sama dengan 0,5909. Itu dapat dari sini. Oke, ini berarti bahwa ada korelasi positif dan hubungan langsung moderat antara X dan Y pada confidence level 95%. Voucher gratis ongkir cukup berpengaruh terhadap pembelian di Shopee. Oke, untuk perhitungan standar errornya, ini ada di sini. Oke. Selanjutnya ada perhitungan koefisien dan persamaan regresi. Yang pertama itu ada intercept. Intercept itu adalah Y yang dimana Y itu sama dengan A dengan nilai 1,4549, dimana itu berasal dari ini, koefisien ini. Nah, intercept menunjukkan nilai Y ketika X sama dengan 0. Artinya, jika variabel independen X, jadi jika X itu bernilai 0, maka nilai variabel dependen Y diperkirakan sebesar 1,4549. Selanjutnya yang kedua ada slope atau kemiringan. Nilai slope ini disebut juga dengan nilai B yang bernilai 0,6005. Nah, itu berasal dari sini. Nah, ini saya bulatkan menjadi 0,6005. Jadi ini maksudnya adalah di mana setiap kenaikan satu satuan X akan meningkatkan nilai Y sebesar 0,6005 satuan dengan asumsi variabel lain konstan. Yang ketiga, persamaan regresi. Persamaan regresi itu Y sama dengan A ditambah BX. Y sama dengan dimana tadi A-nya itu adalah 1,4549 ditambah B 0,6005X. Di sini dapat kita simpulkan dari keseluruhan itu bahwa nilai 1,4549 merupakan nilai konstanta yang menunjukkan bahwa apabila tidak ada voucher gratis ongkir ataupun X sama dengan 0, maka intensitas pembelian di Shopee adalah sebesar 1,4549. Selanjutnya, nilai 0,6005 merupakan nilai koefisien regresi yang menunjukkan bahwa ketika kita meningkatkan atau menambah voucher gratis ongkir sebanyak 1, maka akan terjadi peningkatan atau penambahan intensitas pembelian di Shopee sebesar 0,6005. Selanjutnya, koefisien regresi X bernilai positif sebesar 0,6005 yang berarti setiap kenaikan satu satuan akan meningkatkan Y sebesar 0,6005. Nilai signifikan sebesar 0,000015 kurang dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa X berpengaruh signifikan terhadap Y. Oke. Selanjutnya itu kita akan ke uji signifikan. Jadi kita akan ke uji signifikan koefisien regresi. Nilai F hitung itu adalah 23,6065, di mana itu terdapat dari hasil yang ini. 23 ini. 23,60651574. Di sini saya hanya mengambil 4 angka di belakang koma. Selanjutnya signifikansi F. Signifikansi F ini bernilai 0,000015, di mana itu nih, ini berarti bahwa nilai signifikansi 0,00015 kurang dari lambda 0,05 sehingga dari hasil itu menyatakan bahwa menolak H0 dan menerima H atau H1 yaitu terdapat pengaruh voucher gratis ongkir terhadap pembelian di Shopee. Seperti itu. Selanjutnya kita lanjut ke taraf nyata. Taraf nyata itu adalah 5% atau 0,05. Oke. Selanjutnya itu ada tabel.
T-tabelnya itu nilai DF digunakan untuk mencari T-tabel. T-tabel sama dengan lambda per 2 titik koma DF sama dengan N dikurang K. Jadi lambdanya tadi kan 0,05 dibagi 2 titik koma DF-nya itu sama dengan N dikurang K, di mana N itu adalah jumlah sampel dan K itu adalah jumlah variabel. Nah, jumlah sampel saya kan ada 46 dikurang 2. Berarti hasil pembagiannya ini 0,025,44. Nah, ini hasilnya ini kita dapat melihat pada tabel distribusi. Itu hasilnya 2,0154. Jadi melihatnya itu seperti ini. Kan tadi untuk hasil dari DF-nya itu kan ada 44, terus hasil dari lambdanya itu tadi atau PR-nya itu adalah 0,025. Nah, di sini kan saya ada membuat ini 44, ini 44, kita lihat ke 0,025. Ini dia. Sebesar 2,01537. Nah, berarti terbukti benar data saya ini dengan memiliki hasil 2,0154. Oke, selanjutnya T hitung. T hitungnya ini adalah 4,8587. Nah, itu berasal dari ini. T hitung ini 4,8587. Nah, maka dapat disimpulkan bahwa T hitung sejumlah 4,8587 lebih dari T tabel 2,0154, sehingga dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh antara variabel X dengan variabel Y. Nah, selanjutnya interval. Pada data tabel di atas, confidence interval adalah sebesar 95%, di mana pada batas bawah diperoleh nilai sebesar 0,3514, itu berasal dari ini 0,3514, dan batas atas diperoleh nilai sebesar 0,8495 berasal dari sini, maka interval pada pengaruh voucher gratis ongkir dengan pembelian di Shopee pada kisaran 0,3514 hingga 0,8495. Seperti itu. Maka untuk yang terakhir kesimpulannya itu berdasarkan hasil penelitian dan analisis data yang telah dilakukan menggunakan regresi linear sederhana, dapat disimpulkan bahwa voucher gratis ongkir berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembelian di Shopee. Jadi data saya ini bahwa voucher gratis ongkir itu memiliki pengaruh yang cukup atau bisa dibilang kuat untuk variabel Y. Jadi X-nya itu adalah voucher diskon dan Y-nya itu adalah pembelian. Nah, selanjutnya hal ini dibuktikan dari nilai koefisien regresi sebesar 0,6005 yang bernilai positif, yang menunjukkan bahwa setiap peningkatan penggunaan voucher gratis ongkir akan meningkatkan intensitas pembelian di Shopee. Hasil uji signifikan menunjukkan bahwa nilai F hitung sebesar 23,6065 dengan tingkat signifikansi 0,000015 kurang dari 0,05, sehingga H0 ditolak dan H1 diterima. Jadi, bahwa mengatakan H0 ditolak dan H1 diterima. Berarti adanya pengaruh voucher gratis ongkir terhadap pembelian di Shopee. Selain itu, hasil uji T juga menunjukkan bahwa T hitung 4,8587 lebih dari T tabel 2,0154, yang menegaskan bahwa variabel voucher gratis ongkir secara parsial berpengaruh signifikan terhadap pembelian di Shopee. Nilai koefisien determinan R-square 0,3492 menunjukkan bahwa sebesar 34,92%, variasi pembelian di Shopee dapat dijelaskan oleh penggunaan voucher gratis ongkir, sedangkan sisanya 65,08% dipengaruhi oleh faktor lain di luar variabel penelitian ini. Nilai korelasi R sama dengan 0,5909 mengindikasikan adanya hubungan positif dengan tingkat kekuatan hubungan sedang antara kedua variabel. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa voucher gratis ongkir merupakan salah satu strategi promosi yang efektif dalam mendorong peningkatan pembelian di Shopee, meskipun masih terdapat faktor-faktor lain yang turut mempengaruhi
keputusan pembelian konsumen. Jadi, cukup sekian penjelasan dari saya dalam cara mengolah data atau mencari data untuk dengan analisa regresi linear sederhana. Saya Indah Septiani Raja Buku dengan NPM 530. Jika ada salah kata ataupun pengucapan, saya mohon maaf. Salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih.